Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah lahu ma fil ardi was samawati wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ila an-nasi bil fadaili wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sahibil karamati wal khairat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'adi wal miqat. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin shaimin dan shaimat takmir masjid dan yayasan, juga guru kita, imam ratib yang baru saja memimpin salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini kira-kiranya menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi hari ini sudah masuk puasa yang ke berapa, Pak? Ke-6 ya. Ada yang ke-7 nggak? Ada yang ke-7 sini? Oh, ada ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa yang ke-6 ini terus Allah selimuti kita dengan keberkahan dan rahmatnya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan pada kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ibu bapak, kajian subuh kita ini berdurasi hampir kurang lebih 1 jam. Jadi rileks saja, santai saja. Yang sambil ngantuk-ngantuk, ya saya mampu. Ya, yang nyender-nyender juga alhamdulillah nggak apa-apa, tapi saya ingatkan yang nyender nanti pahalanya dibagi 2 sama tembok. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang berbahagia, terutama bapak-bapak. Pak, kalau saya bilang kata masterpiece, kira-kira yang terbayang dalam pikiran bapak apa? Masterpiece. Halo? Ini udah pada tidur semua ini. Apa Pak? Mercy. Hah? Yang lain? Karya besar, istimewa ya. Sarung ada Pak, BHS namanya masterpiece. Ada yang pakai nggak? Kalau ada yang pakai berarti tukang sarung. Mahal tuh Pak harganya Pak. Pokoknya yang menggunakan kata dilabelisasi dengan masterpiece itu pasti unggulan. Ya, teratas tuh grade-nya.
Sampai kain sarung ada yang namanya masterpiece. Harganya kurang lebih 6 jutaan. Nah, hadirin yang berbahagia, ternyata memang masterpiece itu sudah ada bahkan dalam istilah agama kita. Annallaha zayyana al-ayyama biyaumil jumu'ah. Sesungguhnya Allah menghiasi hari-hari, dan di antara bilangan hari-hari dari hari Ahad sampai dengan hari Sabtu itu masterpiece-nya itu hari Jumat. Dari hari Ahad sampai hari Sabtu itu yang menjadi masterpiece adalah hari Jumat. Makanya dengan main-main dengan hari Jumat, serius, konsen. Kenapa? Istimewa dibanding dengan hari-hari yang lain. Jadi jangan hari Jumat sudah siap, begitu sampai masjid tidur. Ya, khutbah baru assalamualaikum, wah udah khusyuk tuh, udah hilang klep. Ya, sampai kotak masjid lewat enggak ya Pak. Sayang. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena di situ ada jaminan, ada Jumat itu. Ya, kata Rasulullah SAW, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Jumat yang ini dengan Jumat yang akan datang itu kafarat, kikis dosa-dosa kita. Gugur itu Pak. Itu yang pekanan itu. Ya, makanya jaminannya seperti itu. Orang pun sholat Jumat yang bagus, Jumatnya optimal, Jumatnya lillahi ta'ala, keluar dari tempat ini insyaallah sampai Jumat yang akan datang, kata Nabi, orang ini terus mendapatkan kucuran rahmat. Santai aja Pak, orang galau ngadapin dunia 1 minggu, ya dia tenang. Kenapa? Karena sudah mendapatkan ampunan. Dan ternyata yang berbahagia, yang membuat dosa kita itu, hidup kita terasa galau, terasa gelisah, itu bukan karena persoalan nggak punya duit, bukan hanya persoalan nggak ada pemasukan, tapi persoalan yang lebih besar adalah persoalan karena dosa kita terus numpuk, nggak terampunkan. Makanya Jumat itu optimalkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu masterpiece-nya hari di antara 1 minggu. Innallaha zayyanal kutub bil Quran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya itu menghiasi kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Quran, bahkan sampai suhuf Ibrahim alaihi salam. Dan itu semua hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat asar dari Rasulullah SAW, semuanya turun di bulan Ramadan. Ya, nuzila suhuf Ibrahim fi awal Ramadan, kata Rasul. Diturunkan suhufnya Ibrahim itu di awal bulan Ramadan, dan semuanya turun. Nah, hadirin yang berbahagia, di antara kitab-kitab yang tadi yang menjadi masterpiece kitab itu adalah Al-Quran. Bahkan kata ulama, kalau kita baca Quran berarti kita sudah pernah membaca Taurat, karena apa yang di Taurat sudah ada di Quran. Ketika kita membaca Al-Quran berarti kita sudah membaca Zabur, karena apa yang ada dalam Zabur ada dalam Quran. Tapi yang ada di dalam Injil berarti ada di dalam Al-Quran. Injil berbicara tentang kisah, Al-Quran isinya banyak kisah. Taurat berbicara tentang hukum Musa, Al-Quran berbicara tentang hukum isinya. Maka kata ulama, membaca Quran berarti kita sudah membaca kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran termasuk masterpiece dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada nabinya di atas muka bumi.
Anallaha zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah begitu mengkreat nabi-nabi dan rasul-rasul yang pernah Dia utus ke atas dunia ini untuk umatnya, dan yang masterpiece daripada nabi dan rasul yang pernah dikirim itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang terakhir, Allah zayyana syuhur bi Ramadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan itu dengan penuh kemuliaan. Dan di antara semua yang paling mulia di antara bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah Ramadan, ayat yang selalu kita baca adalah surat 2 183. Ya, Bapak yang umurnya 50 tahun sama dengan saya lah, itu barangkali sudah 40 kali ya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang umurnya 60 tahun kurang lebih ya sudah 50 kali melaksanakan ibadah Ramadan. Pernah nggak dengar ayat lain selain surat ini? Pernah kita dengar? Nggak ada apa. Kayak sebulan ke depan jangan pernah bosan ya. Karena ayat itu nanti Jumat, kultum, ya tarawih, kajian subuh. Ya karena cuma satu-satunya. Nggak ada ayat yang lain yang memerintahkan tentang wajibnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, hadirin yang berbahagia, para ulama berkomentar ya dalam tafsirnya masing-masing, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada kita. Kata para ulama, ya, apa yang unik hadirin yang berbahagia? Kata para ulama, yang unik di ayat ini, ketika perintah ibadah puasa, Allah menyuruhnya tidak menggunakan secara langsung. Ya, menggunakannya, perintah itu tidak digunakan secara langsung. Bapak disuruh sholat, ibu disuruh sholat, perintahnya dalam Al-Quran langsung nggak? Langsung, menggunakan fi'il amr, aqimus sholat, dirikan sholat, langsung. Kita disuruh zakat, keluarin zakat tuh, ya, wa atu zakat, dan keluarkan zakat, tunaikan zakat. Perintah sholat, perintah zakat itu langsung. Tapi ketika perintah puasa itu tidak menggunakan fil amr. Coba Bapak lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Menggunakan fi'il majhul di situ. Kutiba, asalnya kataba, diwajibkan atas kalian ibadah Ramadan sebagaimana orang-orang terdahulu. Nah, hadirin yang berbahagia, ulama itu berkomentar. Kata ulama, setiap kali perintah yang tidak langsung, setiap kali perintah yang menggunakan kata kutiba, ada nggak ayat yang semisal Pak dalam Al-Quran? Ada. Kata ulama, kalau ayat itu bercerita dan dimulai dengan kata kutiba, diwajibkan atas kalian, ya, menggunakan kata kutiba, kata ulama, di dalam perintah itu pasti akan banyak terdapat rintangan, akan dapat terjadi banyak tantangan, ya, masakoh amikoh, masakoh katsiro azimah, akan dapat kendala dalam proses melakukan ibadah tersebut. Contoh kata ulama, lihat, sebelum kita baca surat
Al-Baqarah 183 sebelumnya, ya, ayat sebelumnya itu kan berbicara tentang apa, Pak? Berbicara tentang kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Kutiba sama, ya, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam, gitu. Diwajibkan atas kalian menerapkan kisos. Darah dibayar nyawa, dibayar nyawa. Tadi saya bilang, kalau nanti ayat berbicara tentang kutiba, itu pasti terdapat rintangan, tantangan dalam penerapannya. Tapi ternyata benar, Pak. Coba lihat kisos. Jalan nggak di negara Islam? Di Indonesia jalan nggak? Oh, jangan pernah ngimpi. Ya, jangankan di Indonesia, Arab Saudi, Pak, sudah menerapkan kisos. Membunuh orang tanpa jalan yang hak dibunuh lagi kalau tidak ada permintaan memberikan maaf dari ahlinya, dibunuh lagi itu orang. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini ketika kisos diterapkan, banyak kritik nggak dari HAM internasional? Banyak. Tuh, ada tantangan berat untuk menerapkan. Iya. Mundur lagi, ke depan lagi. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qitalu fil qatli wa huwa kurhun lakum. Ini ayatnya menggunakan kata kutiba lagi nih, Pak. Ayatnya menggunakan kutiba lagi. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad. Wa huwa kurhun lakum. Dan sesuatu perang itu adalah sesuatu yang kalian tidak amat sukai. Bener nggak kita nggak suka perang? Kita suka tawuran nggak, Pak? Ya. Yang namanya perang itu tidak akan pernah orang suka. Kenapa? Banyak kerugiannya. Banyak kerugian. Makanya dalam Al-Quran ini lihat, ketika berbicara tentang jihad, berbicara tentang perang, itu yang didahulukan apa, Pak? Jahidu fi sabilillahi bi walikum wa anfusikum. Harta dulu. Kalau berjihad dengan harta dia mudah, pasti dia akan mudah berjihad dengan dirinya, dengan nyawanya. Tapi kalau harta aja susah, apalagi nyawa. Itu gitu, Pak. Coba mafhumnya gitu. Ya, ada orang teriak-teriak jihad. Wah, diajak infak aja susah. Ya, diajak nyumbang aja susah. Bagaimana mau jihad dengan nyawa? Jihad dengan harta aja ya susah. Tuh. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa juga seperti itu, Pak. Ya. Ketika melaksanakan ibadah puasa, kenapa ibadah puasa itu disamakan dengan kisos? Kenapa ibadah puasa disamakan dengan orang berjihad? Penerapannya susah penerapannya puasa. Ada yang bilang, Pak Ustadz, itu anak saya umur 10 tahun puasa dari pagi sampai bedug maghrib, katanya susah. Ya Pak, mohon maaf hadirin, kalau puasa cuman puasa gampang, mudah. Tapi kan itu puasa banyak rambu-rambunya yang harus kita hindari. Kalau puasa cuman puasa doang, jangankan kita, Pak, hewan juga bisa. Pagi kita kandangin, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, datang maghrib baru dikasih makan, dikasih minum. Kuat nggak hewan tuh? Kuat. Gitu.
Ya, masakohnya di mana? Banyak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berpuasa, yang puasa bukan cuman perutnya, bukan cuman tenggorokannya, tapi puasa mata. Puasa lisan. Puasa pendengaran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "An min sha'imin laisa lahu jazaa' min siyami ilal atas, ilal ju'i wal atas." Ya, kalau orang puasa cuman puasa tapi matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, lidahnya tidak berpuasa, maka tidak akan pernah ada catatan pahalanya di hadapan Allah kecuali hanya haus dan lapar. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah dipandang oleh ulama sesuatu yang sama dengan bagaimana memperjuangkan tadi qisas dengan kita. Terdapat masakoh, ya kan? Terdapat yang namanya kendala, rintangan, ujian, cobaan di dalamnya. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya puasa yang baik itu sebetulnya lewat ibadah puasa ini, hadirin yang berbahagia, kita itu sedang disuruh untuk bagaimana mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini mulia hadirin yang berbahagia. Lewat ibadah Ramadan, tarbiyahnya, pelajarannya, sesungguhnya kita sedang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang mana yang kita ingin tiru? Lihat hadirin yang berbahagia dalam surat Al-Hasr. Ya, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Yang pertama, kita sedang meniru sifat Allah yang namanya Al-Malik. Malik artinya apa, Pak? Malik artinya yang menguasai, yang merajai. Laparnya kita, hausnya kita, jaga pendengaran, jaga hawa nafsu. Kita sedang disuruh mencontoh sifat Allah yang namanya Malik, berkuasa. Ya, kenapa kata ulama kadang-kadang dalam diri manusia yang berkuasa bukan dirinya, tapi siapa yang berkuasa? Hawa nafsunya. Sedangkan kalau kita bilang, waduh, marahnya kesetanan, itu setan dibawa-bawa. Katanya bulan Ramadan setan ditangkap. Itu setan yang dari luar, Pak. Yang dipenjara itu setan yang dari luar. Makanya setan dengan hawa nafsu ini, Pak, kata ulama tasawuf tuh sebetulnya dua-duanya tuh maling. Dua-duanya pencuri. Kalau setan pencurinya dari luar. Tapi kalau hawa nafsu dia maling dari dalam. Ada sebuah perusahaan, ternyata di situ ada kemalingan. Ya, ada sebuah rumah katakan, ya. Ternyata ada malingnya, ada pencurinya, kehilangan. Gitu. Kira-kira Pak hadirin yang berbahagia, kalau satu rumah yang mewah ini kemasukan kemalingan, ya, yang maling satu datang dari luar, satu lagi dari orang dalam. Kira-kira mana yang lebih cepat operasionalnya, maling luar dengan maling dalam? Maling dalam. Kenapa? Karena sudah tahu selak-beluk rumah itu dia sudah paham. Kapan yang punya rumah tidur, kapan yang punya rumah keluar, kapan yang punya rumah tugas di luar kota. Petanya sudah ada di tangan dia. Petanya sudah ada di tangan dia. Tuh, makanya yang diikat di bulan Ramadan ini adalah setan yang dari luar, Pak. Tapi yang dari dalam diri kita enggak.
Oke, lewat ibadah puasa kita disuruh pressing hawa nafsu yang tadi itu. Ya, kalau setan yang tadi sudah dari setan sudah ditutup semuanya, sudah diikat semuanya, tapi yang berada dalam diri kita itu masih butuh untuk ditekan. Alladzi waswisu fi sudurin minal hati wan nas. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu. Ya, kalau setan, mohon maaf hadirin yang berbahagia, kalau godaan itu datang dari luar, dari setan itu Pak, mohon maaf, hampir rata-rata itu kita kalau ikhlas, makanya kan dalam Al-Quran begitu, illa ibadakal mukhlasin, yang tidak mampu digoda oleh setan itu adalah orang-orang yang ikhlas, yang punya tahap keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap kita beramal baik, beramal soleh, itu setan selalu datang untuk menggagalkan amal baik kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini bapak ibu nih duduk begini sampai 1 jam nih nanti. Ini kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya Pak. Ya. Ini mana yang lebih dominan? Mana yang lebih domain tuh? Antara hawa nafsunya ya dengan keimanannya, ketakwaannya. Dan itu terus berlangsung seperti itu, perlawanan kita terus selama kita masih hidup. As-salatu khairum minan naum. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan nggak ke masjid? Ya, jalan nggak ke tempat wudu? Atau terus melangsungkan tidur? Ini Pak, kalau urusan hawa nafsu dunia, mana yang lebih enak? Bapak dengerin saya ngomong, ibu dengerin saya ceramah kayak gini, sama tidur di rumah. Enakan mana? Enakan mana Pak? Jawabannya yang bener ini, lagi puasa ya. Enakan? Betul, saya setuju. Enakan tidur Pak. Iya. Tapi kan tadi ya, siapa orang yang mampu meredam hawa nafsunya, dia lebih mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal huriyah, itu orang-orang yang merdeka itu gitu, lepas dari tekanan. Makanya ibadah puasa itu menyuruh kita menjadi raja. Yang jadi raja dalam diri kamu selama 11 bulan yang lalu itu bukan kamu, tapi hawa nafsu kamu. Kan gitu Pak. Malik kan artinya yang berkuasa. Orang kalau berkuasa kan enak aja. Mau mencat orang gampang, ya kan? Mau masukin orang gampang, ngeluarin perintah gampang, menggagalkan perintahmu mudah. Itu tuh Malik tuh. Ya, makanya Allah suruh kita itu meniru sifat Allah. Tahallaqu bi akhlaqillah. Kata Rasul, berakhlaklah kalian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya lewat ibadah Ramadan ini tarbiyahnya apa? Al-Malik, yang menguasai, yang merajai. Kenapa? Karena mungkin 11 bulan yang lalu kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri kecuali hawa nafsu. Itu Pak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh perjuangan Pak. Ya Bapak mending nih Pak ya, kita bersyukur tuh orang perempuan tuh yang di belakang loh, kasihan Pak ya. Sebetulnya kalau lama-lama begini juga kasihan mereka. Kenapa Pak? Tidurnya paling sedikit, ya nggak Bu? Tuh yang jawab iya itu paling buru-buru dah Ustaz ceramah ini. Iya ya, kita jam 2 masih tidur, ibu-ibu udah sibuk di dapur mikirin masak apa ini buat sahur. Ya, kita bangun ibu-ibu udah siap makanan. Ya kan? Habis sahur kita dengar seperti ini Pak, pulang baca Quran sebentaran, istirahat kita. Ibu-ibu belum. Dia lihat, Masya Allah dapurnya masih berantakan. Tadi bekas
sahur, Masya Allah, udah kayak kapal pecah rumah. Selesai ntar maghrib, mohon maaf hadirin yang berbahagia, maghrib ibu-ibu habis asar udah sibuk dia buat buka, ntar keluarga ada apaan nih, dipikirin terus. Makanya yang paling capek sebetulnya kalau Ramadan ibu-ibu capek. Bapak tugasnya nyari kerja, nyari duit doang Pak. Ibu-ibu tuh coba lihat tuh, tidur jam 2 udah bangun, malam lagi juga belum selesai, kita udah istirahat, dia masih terus aja cucian kotor, piring kotor. Bu, hatinya yang luas, hatinya yang ikhlas, itu sama aja dengan pahala yang besar yang Allah sediakan buat ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu coba ya Ramadan kayak begini, nggak punya hati yang luas, mohon maaf hadirin yang berbahagia, ngedumel kerjaannya, dumel aja. Ya elah, itu piring belum kepegang, rumah berantakan, apalagi nggak ada yang bantuin. Ya Allah, ini kalau ibu-ibu hatinya luas, hatinya lapang, insya Allah pahalanya Allah sediakan. Ya, itu Pak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap ibadah kita akan selalu bertabrakan dengan hawa nafsu. Hawa nafsunya beda. Dan itu ingat Pak, ya pasti itu. Alhamaha fujuraha wa taqwa. Hawa nafsu. Ya. Lalu yang kedua, apa yang ingin kita tiru? Sifatnya Allah itu Al-Malik Al-Qudus. Kudus artinya suci. Lewat ibadah Ramadan, tarbiyahnya adalah kita ingin mensucikan. Apa yang ingin disucikan itu Pak? Mohon maaf hadirin yang berbahagia. Nih lidah kita, lidah yang kadang-kadang nggak terasa. Mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang itu kalau Ramadan gini, makanya saya hindarin kumpul-kumpul sama kawan habis subuh, kayak habis siang, habis zuhur. Kenapa Pak? Kadang-kadang lidah kita ini nggak ada remnya, aib kita bongkar orang, padahal bulan Ramadan. Udah sibukan aja lah dengan apa? Dengan baca Quran. Kan baca Quran Pak. Makanya lidah kita ini lewat ibadah Ramadan sebulan penuh, yang tadinya banyak ngomongin orang, gibah, namimah, sekarang lewat ibadah Ramadan kita pengen disucikan dengan apa? Dengan Al-Quran. Rasulullah SAW nggak ada lain, afdhalul amal di Ramadan qiraatul Quran. Baca Quran itu amalan terbaik bulan Ramadan. Imam Syafi'i kalau sudah mulai Ramadan kayak gini, menghatamkan Quran itu sampai 60 kali Pak. Satu bulan 60 kali. Bapak udah berapa kali? Nah saya aja baru juz 16. Tuh hadirin, ya baca Quran. Mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang paling dikeraskan Rasulullah SAW, ditekankan Rasulullah SAW adalah ibadah Ramadan dan membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata ulama lewat ayat ini, ya, bahwa ibadah puasa dengan ibadah Quran, membaca Quran itu tidak bisa dipisahkan. Kita lihat kereta api, lokomotif itu bisa jalan karena Pak, relnya 2. Begitupun dengan Ramadan, satu relnya adalah puasa, satu relnya membaca Quran. Nggak jalan kereta api itu kalau relnya nggak 2. Begitupun dengan ibadah Ramadan. Kita suruh berinteraksi Pak, dekat dengan Al-Quran. Saya dulu dinasihati sama guru besar IKI, Tete IKI, ya. Kata beliau begini Pak, mahasiswa yang seakan-akan kalau setiap hari sibuk, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus lupa berinteraksi dengan Quran. Dia bilang nggak baca Quran, hari-harinya sibuk, dia bilang nggak pernah ngelihat Al-Quran, baca Quran.
Jangan-jangan bukan ente sibuk nggak bisa baca Quran, tapi karena Quran nggak mau dibaca ente. Sampai begitu Pak. Ya, dulu guru-guru kita mengatakan demikian. Sibuk setiap hari dengan dunia, lupa baca Quran. Jangan-jangan dengan bukan Quran tidak bisa anda baca karena sibuk, tapi karena Quran tidak mau berinteraksi dengan anda. Udah repot. Ramadan, ayo Pak, kembalikan, giatkan lagi membaca Al-Quran. Al-Quran itu hadirin yang berbahagia. Apa sih yang tidak bisa ditaklukkan dengan Al-Quran? Ini kita lihat sejarahnya. Umar ibnu Khattab, orang yang paling nomor satu, jagoan ya, dari Bani Adi yang ingin menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar itu tujuan pertamanya adalah menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia masuk Islam. Takluknya dengan apa Pak? Takluknya dengan apa? Al-Quran. Dia bawa pedang, udah menghunus Rasul, dicari Rasulullah SAW di Bani Arqam, iya kan? Begitu dia ketemu dengan Nuaim, mau ngapain Umar? Bawa pedang, saya mau bunuh Rasulullah SAW. Itu Muhammad saya mau bunuh, saya mau habisin. Kata Nuaim, ada nggak? Mau nggak saya beritahu satu berita viral yang kamu belum tahu? Apa itu Nuaim? Kata Umar, kata Nuaim, tuh lihat, jangan kamu habisi Rasulullah, jangan kamu habisi Muhammad. Tuh lihat adik kamu Fatimah dengan Zaid suaminya, ipar kamu, sudah lebih dulu masuk Islam dan mendalami Al-Quran. Waduh, Umar marahnya minta ampun. Dia datang ke rumahnya Fatimah, ternyata lagi membaca Quran. Dibacakan surat Toha itu. Merinding Pak, getar Umar. Itu luluh lantak orang yang kasar seperti Umar itu dengan Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang sifat-sifatnya keras, suami sifatnya keras, istri sifatnya keras, bacain Quran. Bacain Quran. Satu kampung tawuran terus, bangun rumah Quran di situ. Bangun rumah Quran di situ, semarakkan Al-Quran di situ. Lihat, Umar ibnu Khattab saja keras demikian, minta ampun Pak hadirin yang berbahagia. Nggak ada yang berani pada saat itu dengan Umar. Tapi luluh lantak dengan Al-Quran. Bu, besok kalau suami masih galak-galak, bacain Quran. Ini bapak-bapak juga, istrinya masih bewel, istrinya masih rewel, sering ngambekan, sering baperan, bacain Quran Pak. Lagi tidur bacain Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran. Itu bangun, wah, nyumpain mati. Insya Allah. Ya Pak, dengan Al-Quran kita disuruh mensucikan lidah dengan Al-Quran. Apa yang ingin disucikan lagi Pak? Nih, tangan kita ini sering mengambil hak yang bukan milik kita. Ya, jarang tangan kita ini untuk mengeluarkan infak sedekah yang ada dalam diri kita. Ramadan, Allah latih kita. Masya Allah, kita sumbang itu masjid untuk takjil atau iftar bareng-bareng. Masya Allah, itu mendapatkan pahala orang yang berbuka dengan makanan kita tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Kan ini Masya Allah, subhanallah, pengen disucikan nih Pak tangan kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kudus. Lalu yang terakhir salam, ya, kesejahteraan, keselamatan. Bahwa kita dalam ibadah Ramadan itu membawa misi assalam, meniru sifat Allah yang suka cinta dengan kedamaian. Buat ibadah puasa, Allah hadirin yang berbahagia, Allah ingin kontrol kita nih, emosi kita, supaya kita menjadi agen-agen kedamaian. Bapak kan lihat tuh, ketika kita sholat, apa yang kita baca ketika kita tutup sholat kita? Ya, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Cukup nggak? Enggak. Ada doa sunnah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Ya Allah, jadikan saya agen-agen kedamaian setelah saya keluar dari tempat ini. Gitu.
keluar Allahumma anta salam wa minka salam, dengan orang sapa, senyum. Ini sekarang Pak susah Pak, apalagi bulan puasa ini, ngelihat orang senyum jam 12 berat banget. Ya susah gitu, mau nyengir aja susah, berat Pak. Apa haus. Hadirin ya, makanya orang yang meniru Al-Quran, orang yang meniru Allah sifatnya itu ya, di bulan Ramadan ini keluarganya damai Pak, keluarganya tentram, adem, yang istri ngomongnya lembut, yang suami ngomongnya lembut, nggak ada itu kecekcokan dalam rumah tangga. Kenapa? Menebarkan salam tadi ya, memang terutama kepada siapa? Orang-orang dekat kita, bukan orang jauh, orang dekat dulu. Nanti yang memberikan testimoni adalah orang dekat kita, bukan orang jauh. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini dulu kajian kita, karena kita akan masuk suruk. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan itu dari diri pribadi saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.